Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marisa Dewanda. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori intertekstual beserta penyerapannya. Mari simak penjelasan berikut ini. Intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Konsep ini yang akan diterapkan pada penulisan artikel ini. Menurut Umar Junas, bahwa intertekstual bukanlah sekedar fenomena yang berkaitan dengan pengidentifikasian kehadiran teks pada teks lain, melainkan juga berkaitan dengan masalah interpretasi. Selanjutnya, membandingkan novel dan film layangan putus menggunakan teori intertekstual. 1. Perubahan dengan pengurangan. A. Pengurangan latar. Pengurangan latar dalam film layangan putus mengalami pengurangan dianggap agar durasi film yang tidak terlalu panjang, sehingga latar yang diambil hanya yang dianggap penting. Latar dalam novel layangan putus ada 10, dan yang mengalami pengurangan ada 2 latar. Salah satu latar yang mengalami pengurangan adalah sungai, di mana Kinan diajak bermain arung jeram oleh adiknya Haris. Latar tersebut tidak penting untuk ditampilkan karena akan menambah durasi film yang ditayangkan, sehingga sutradara membuang latar tersebut. B. Pengurangan tokoh dan penokohan. Dalam film layangan putus, tokoh yang ada memiliki perbedaan dengan novelnya. Beberapa tokoh yang mengalami pengurangan diantaranya Amir, Arya, Abi, Alman, Dimas, Dita, Ustadz, Riki. Dalam film tokoh-tokoh tersebut tidak ditampilkan. Sutradara hanya menceritakan bahwa Kinan memiliki 1 anak dan berjenis kelamin perempuan. Pengurangan ini tidak mempengaruhi jalannya cerita yang dibuat. Sutradara sengaja mengurangi tokoh agar durasi yang didapatkan tidak terlalu panjang. 2. Perubahan berupa penambahan. A. Perubahan berupa penambahan narator. Dalam film layangan putus, yang diadaptasi dari novel layangan putus, memiliki penambahan narator yang tidak ada dalam teks novel. Penambahan narator ini di akhir film Kinan mencoba mengambil hikmah dari semua perjalanan hidup yang dialaminya. Penambahan narator dalam film layangan putus sengaja ditambahkan oleh sutradara sebagai pesan moral yang dapat diberikan dalam film layangan putus. B. Perubahan berupa penambahan tokoh dan penokohan. Terdapat penambahan tokoh dan penokohan yaitu Lolita, Andre, Mbak Tun, dan Mbak Laras. Sementara tokoh yang tetap berada dalam film tetapi mengalami perubahan nama yaitu dalam novel bernama Amir sebagai anak laki-laki dari Kinan dan dalam film Raya sebagai anak perempuan Kinan. Penambahan tokoh ini dianggap penting karena agar cerita yang dibangun dapat mendukung dan membuat klimaks penonton dalam menikmati filmnya. 3. Perubahan berupa variasi. A. Perubahan berupa variasi latar. Dalam latar yang berada pada novel dan film memiliki variasi yang berbeda-beda. Yang dimaksud latar di sini adalah latar tempat yang ada dalam novel dan film. Dalam novel, latar tempat banyak terjadi di rumah, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dalam film terlalu banyak di sekitaran rumah saja. Di novel diceritakan saat Kinan menjemput anaknya di sebuah rumah besar, sedangkan di dalam film Kinan menjemput anaknya di sebuah apartemen mewah, di mana tempat tersebut adalah tempat Lydia tinggal. B. Perubahan berupa variasi tokoh dan penokohan. Tokoh pertama Aris dalam sebuah novel adalah seorang laki-laki yang agamis. Namun, dalam sebuah film tokoh Aris adalah sosok laki-laki yang pandai bersandiwara dan berbohong. Yang kedua Kinan. Dalam film, Kinan adalah seorang dokter umum. Namun, dalam sebuah novel, Kinan sendiri adalah seorang dokter hewan. Dan terakhir adalah Amir. Tokoh Amir dalam cerita di novel adalah sosok anak laki-laki Kinan dan Aris.
Namun, dalam film Ana Aris dan Kinan, seorang perempuan yang bernama Raya. Sekian penjelasan teori dari saya. Sampai jumpa. Thanks for watching. Please subscribe.